Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast. Kita akan belajar banyak pengetahuan dari sudut terang firman Allah. Kita akan belajar tentang dari mana asal mula uang. Dari mana asal mula uang? Sebagai alat pembayaran yang sah, seluruh benda di dunia ini harus dibeli menggunakan uang. Meskipun kini uang tak selalu berbentuk fisik tetapi juga digital. Memasuki tahap digitalisasi, manusia masa kini lebih suka menggunakan uang digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik untuk membeli makanan, membayar listrik, membeli tiket hiburan, atau sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi siapa sangka, sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia sangatlah panjang. Loh, detikers, mari kita lihat. Dari masa pertukaran barang hingga hadirnya uang logam, kertas, hingga digital seperti saat ini. Bagaimana sejarahnya? Berikut informasi dikutip dari arsip Detik Edu dan Ensiklopedia Britannica. Kita akan belajar secara sejarah uang di kehidupan manusia. 1. Tahap prabarter hingga barter. Pada tahap prabarter, manusia masih memenuhi kebutuhan secara mandiri. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan pangan sendiri. Berlanjut ke tahap barter. Pada masa itu manusia mulai menyadari perannya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, mereka membutuhkan orang lain dan dalam memenuhi kebutuhannya. Di tahap ini, manusia saling tukar-menukar barang sesuai dengan kesepakatan. Tujuannya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa waktu ke depan. Yang kedua, tahap uang barang. Ketika berbagai hambatan dalam sistem barter, manusia berlanjut ke di dalam tahapan mengartikan barang sama dengan uang. Oleh karena itu mereka mulai menggunakan barang seperti kesepakatan sebagai upah atau gaji bagi pekerja. 3. Tahap uang pasca barang. Berjalannya waktu manusia mulai menemukan bila barang tidak sama dengan uang karena mudah rusak dan tidak tahan lama. Untuk itu mereka mencari benda yang lebih tahan lama sebagai alat pembayaran. Ensiklopedia Britannica menjelaskan bila beberapa mata uang paling awal pada dasarnya berasal dari barang atau benda-benda alam. Salah satu contohnya adalah cangkang kauri atau siput laut yang pertama kali digunakan sebagai uang sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Salah satu alasan mengapa cangkang kauri dijadikan alat pembayaran karena memiliki ukuran yang serupa, kecil dan tahan lama. Pada masa itu, penggunaan cangkang kauri menjadi alat tukar meluas dari pesisir Samudra Hindia dan Pasifik hingga negara-negara Eropa. Mata uang lain yang berasal dari alam adalah gigi ikan paus. Yang digunakan oleh masyarakat Fiji hingga piringan besar dari batu kapur yang digunakan oleh masyarakat Pulau Yap atau Mikronesia. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kaum Olybia di Ukraina juga menciptakan mata uang dari panah. Uang tersebut juga digunakan sebagai mata uang resmi di daerah yang dikenal dengan Great Skythia atau kini Ukraina, Asia Tengah, Eropa Timur, Kaukasus Utara hingga Rusia. 5. Tahap uang logam. Mata uang logam yang terstandarisasi dan bersertifikat baru hadir pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu kerajaan Lydia atau sekarang Turki mengeluarkan uang logam atau koin pertama yang diakui. Uang logam ini hadir pada masa pemerintahan Raja Alistes dan terbuat dari elektrum atau campuran alami emas dan perak. Koin-koin ini menampilkan simbol kerajaan yakni seekor singa. Putra Alistes, Croesus, sempat mereformasi mata uang kerajaan ini dengan membuat koin perak dan koin emas. Sejak saat itu uang logam muncul di negara lain seperti India, China, dan negara lain yang mulai mencetak uang sendiri pada masa kerajaan Sailendra pada abad ke-8 dengan bahan baku emas dan perak. Ke-6, tahap uang kulit. Sekitar abad ke-6 Masehi, kulit binatang juga mulai dijadikan mata uang oleh bangsa Roma kuno awal. Uang jenis ini juga ditemukan di daerah seperti Kartago atau kini Prancis, Rusia hingga Tiongkok. Di Tiongkok, Kaisar Wudi yang memerintah tahun 141 sampai 87 sebelum Masehi menciptakan mata uang dari kulit rusa jantan putih yang merupakan koleksi pribadinya. Uang ini memiliki desain yang rumit. 7. Tahap uang kertas. Sulitnya logam dan kulit sebagai bahan dasar uang mengakibatkan terciptanya uang kerja. Dalam sejarah, bangsa Tiongkok dianggap sebagai yang pertama kali menemukan uang kertas, yaitu sekitar abad pertama Masehi di masa dinasti Tang. Penemu uang kertas diketahui bernama Sai Lun.
Lun membuat uang kertas pertama dari kulit kayu pohon murbei. Sejak saat itu, China mulai mencetak mata uang huizi yang digunakan sebagai mata uang resmi negara tersebut pada masa dinasti Sung Selatan di tahun 1160. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, uang kertas telah menyebar ke belahan dunia. Indonesia sendiri, uang kertas sejak maklumat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1945. Maklumat itu berisi tentang penentuan jenis-jenis uang yang sementara berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pada November 1945, Menteri Keuangan saat itu yaitu A.A. Maramis membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TRB Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Melalui panitia itu, uang Republik Indonesia TORI mulai dikerjakan pada tahun 1946 dan yang percetakannya dipercayakan kepada Balai Pustaka Jakarta. Hingga akhirnya keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya uang ori secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946 menetapkan penerbitan ori yaitu uang Republik Indonesia. 8. Tahap uang digital. Penggunaan uang digital mulai merebak pada abad ke-20. Salah satu sistem mata uang digital yang hadir adalah Bitcoin pada tahun 2009. Tak hanya itu, kini banyak layanan bank yang menawarkan dompet digital sehingga transaksi pembelian bisa digunakan hanya dengan dari ponsel. Di Indonesia ada sistem yang dinamakan QRIS, yaitu Quick Response Code Indonesia Standar. Bank Indonesia menjelaskan QRIS sebagai penyatuan berbagai macam QR. Berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP menggunakan QR Code. Dengan menggunakan QRIS, industri pembayaran bersama dengan Bank Indonesia bisa berjalan lebih cepat, mudah, dan terjaga keamanannya. Nah, itulah berbagai tahapan setelah sejarah uang hadir di kehidupan manusia. Jadi makin tahu, makin kita diberikan pengetahuan semakin baik. Sahabat podcast M116, itulah sejarah uang. Tetapi yang paling penting adalah dari semua kemajuan yang ada, uang adalah mempermudah cara bertransaksi, mempermudah untuk saling tolong-menolong, mempermudah untuk saling membantu, sehingga alat tukar yang bisa digunakan dan disepakati bersama. Jadi prinsipnya kalau kita melihat bahwa uang ataupun kehidupan bersosial pada prinsipnya adalah bagaimana bisa saling membantu, bagaimana bisa saling memudahkan, bagaimana punya sebuah manajemen interaksi dan pertukaran, kemudian jual beli bisa berjalan dengan baik. Tetapi uang jangan jadikan sebagai senjata. Tidak pernah uang dipakai buat membunuh. Tetapi saat sekarang kita melihat ada banyak karena uang orang membunuh, karena uang orang kemudian mengkhianati, karena uang juga orang bisa menjual imannya. Biarlah imanmu hanya kepada Tuhan, bukan kepada uang. Uang hanya alat yang bisa dipakai untuk kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Shalom, salam podcast M116.